Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Khulafa Rasyidin. Di mana kita tadi sudah menuntaskan pembahasan singkat tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin. Dan banyak sekali sebenarnya fakta menarik dari kepemimpinan Abu Bakar, di mana Umar bin Khattab sendiri mengatakan bahwasanya saya ini selalu berusaha mengalahkan Abu Bakar saat Nabi hidup dan saat Nabi sudah wafat, tetapi tidak pernah mampu. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ini ya, dia memberikan kepada masyarakat semuanya santunan atau jadi memberikan bantuan langsung dari pemerintah. Ini sudah dilakukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya kartu sehat, kartu pintar, atau kartu serbaguna tuh, sehat, pintar, cerdas, soleh gitu ya. Kartu soleh kayak gimana tuh? Pokoknya itu deh. Dan Abu Bakar ciri khasnya memberikan semuanya itu sama rata. Memberikan semuanya sama rata. Itu dari mana duitnya Abu Bakar tuh? Tenang aja, bukan dari pengusaha lain, tidak. Tapi dari memang Baitul Mal negara, Baitul Mal Khilafah Rasyidah. Ya. Jadi langsung Abu Bakar nih membagi-bagikannya. Tapi Abu Bakar tadi gimana membagikannya? Sama rata. Nanti di zaman Umar bin Khattab membagikannya tidak sama rata, tetapi dilihat berdasarkan senioritas masuk Islamnya, berdasarkan jasanya terhadap ya kaum muslimin dan terhadap negara, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Abu Bakar dulu beralasan, sudahlah saya menyamaratakan nanti masalah Islam duluan, masalah jasa besar itu biar Allah yang mengganjar, gak usah saya mengganjar. Adapun Umar bin Khattab tidak, pertimbangannya lain. Bagaimana mungkin kata Umar, saya menyamakan muhajirin dengan orang yang baru masuk Islam hari ini. Saya kasih sama tunjangannya, sama besaran yang ada di dalam kartu sehat, pintar, soleh. Gak mungkin kata Umar. Umar dia membedakan. Sehingga kemudian untuk kepentingan itulah Umar bin Khattab kemudian membentuk badan. Kalau sekarang namanya apa ya? Dia namanya Diwan. Diwan ini seperti dinas pencatatan kependudukan gitu kurang lebih. Jadi ada di sini datanya. Fulan bin Fulan masuk Islam tanggal segini, tahun segini, jasanya terhadap Islam ini, pernah berjasa di perang ini, punya anak sekian, tinggalnya tadinya di sini, pindah ke sini, itu semuanya ada. Namanya apa? Diwan. Jadi benar-benar itu menerapkan ya, guys. Jadi ada seperti IKTP, jadi tinggal masuk keluar semua data. Tinggal nyebut nama, saya mau mengetahui Fulan ini gimana, datang ke Diwan, ya, karena ini informasi publik. Informasi publik kan gimana tuh? Harus disampaikan kalau diminta kan gitu ya. Kalau kena tuh undang-undang informasi publik zaman sekarang. Tapi zaman Umar enggak, semuanya ada datanya, dicatat di tempat namanya apa? Diwan. Kemudian juga ada menarik di zaman Abu Bakar adalah Abu Bakar ini tadinya dipanggil Khalifatullah. Dipanggilnya apa? Khalifatullah. Tapi Abu Bakar bilang, apa? Saya bukan Khalifatullah. Saya hanya Khalifah Rasulullah. Anak Khalifah artinya apa? Pengganti. Sebenarnya Abu Bakar layak dipanggil Khalifatullah. Dan manusia memang Khalifatullahi fil ard. Tetapi Abu Bakar merasa keberatan lah panggilan Khalifatullah. Panggil saja Khalifatul Rasulullah. Abu Bakar tadinya di awal-awal menjabat sempat kerja. Jadi lagi masih awal-awal ya, beberapa hari pertama menjabat, Abu Bakar kepergok berangkat ke pasar. Kata Umar, kamu ngapain Abu Bakar? Mau usaha lagi? Karena Abu Bakar kan pengusaha. Iyalah, saya melanjutkan kerja. Waduh gawat, nanti negara berantakan kalau kamu sibuk ngurusin bisnis. Udah. Kamu gak usah usaha, gak usah kerja. Kata Abu Bakar, terus saya dapat uang dari mana? Kata Umar, ya sudah, nanti saya rapatkan dengan tim umat Islam, insya Allah setuju ngasih jenengan ini sekian dari Baitul Mal per bulannya. Oh, dan itulah berarti dalil bolehnya mengambil apa? Gaji untuk pejabat publik. Dalil gaji pejabat publik diambil dari Baitul Mal. Kemudian zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan
Tentu saja Umar bin Khattab saat pertama kali ditunjuk menjadi khalifah, langsung kaum muslimin mengatakan sami'na wa ata'na. Begitu Umar pidato. Kemudian Umar dipanggil oleh rakyatnya, wahai khalifahnya Rasulullah. Wahai khalifah Rasulullah. Khalifah tadi artinya apa? Pengganti. Wahai penggantinya Rasulullah. Jadi khalifah kuadrat. Tapi Umar bilang, aduh kepanjangan, ribet. Akhirnya orang Islam pada bilang, kalau gitu kita panggil engkau, karena engkau adalah pemimpin orang beriman, kita panggilnya apa? Amirul Mukminin. Dipanggilnya apa? Amirul Mukminin. Jadilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Dan terus nanti semua khalifah dipanggil khalifah juga, dipanggil juga Amirul Mukminin. Oke, silakan dilihat di halaman 152. Sederhananya sebelum Islam, Umar bin Khattab ini berasal dari kabilah kecil juga yang bernama kabilah Bani Adi. Bani apa? Bani Adi. Dan Bani Adi adalah satu dari 12 kabilah Quraisy, tetapi dia terhitung kabilah yang lemah, pengaruhnya tidak kuat. Nah, Umar bin Khattab ini dahulunya masuk Islamnya terlambat. Jadi dibandingkan semua khulafa Rasyidin, Umar bin Khattab lah yang paling terlambat masuk Islam. Bukan terlambat sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi terlambatnya 6 tahun. Terlambatnya berapa? 6 tahun. Itu mahasiswa UI udah di BO duluan itu. 6 tahun ya. Batas akhir menyelesaikan perkuliahan kan 6 tahun. Baru Umar masuk Islam. Tetapi Anda jangan memandang seseorang dari cepat atau lambat nih dia. Kalau zaman sekarang istilahnya hijrah. Kalau sekarang hijrah istilahnya. Saya sendiri termasuk orang yang gak suka istilah hijrah, tapi ya udah termasuk terlanjur populer ya. Jadi Anda jangan mengukur kesalahan orang dari hijrahnya tahun berapa sih, hijrah berapa lama sih, udah ngaji liko berapa lama sih gitu. Jangan gitu. Tapi lihat dari apa yang dia lakukan setelah kemudian memantapkan keislamannya. Bisa jadi dia kemudian menyusul secepat-cepatnya, mengoverlap orang yang lebih dahulu mantap Islamnya. Demikianlah yang dilakukan Umar bin Khattab hingga langsung naik menjadi orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Umar bin Khattab kita semua tahu kisah masuk Islamnya terkait dengan surat Toha. Bahkan hari itu pagi-paginya dia ingin membunuh Nabi, tetapi siang harinya tiba-tiba langsung masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa lihat ceritanya, sangat populer. Dan Umar bin Khattab ini memiliki banyak fingerprint di dalam Al-Quran. Anda membaca Al-Quran, Anda akan menjumpai ayat-ayat yang kemudian kalau Anda baca tafsirnya, maka ada kaitannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini dibawakan oleh penulis beberapa ayat di mana Umar bin Khattab ini ya mengatakan tentang dirinya sendiri, wafaqani rabbi fi salas. Allah menyetujui usulan saya 3 kali. Jadi ngeri sekali Umar bin Khattab ini. Memberikan usulan disetujui oleh Rabbul Alamin, disetujui oleh pencipta seluruh alam semesta. Bahkan Umar bin Khattab ini, ya Nabi SAW mimpi Umar bin Khattab ini meminum susu bekas minumnya Nabi SAW. Jadi Nabi minum susu, belum habis, dikasih ke Umar sisanya. Umar minum. Kemudian Nabi mimpi juga Umar bin Khattab ini bajunya kegedean. Yang kemudian ditakwilkan Nabi SAW, Umar bin Khattab ini ilmunya banyak dan mewarisi ilmunya Nabi SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan di setiap umat ada muhaddatsin, ada orang-orang yang muhaddas, orang-orang yang mendapatkan ilham, yang firasatnya tajam seolah-olah wahyu. Ada di setiap umat. Dan di umatku, kata Nabi, adalah Umar bin Khattab. Lau kana ba'di Nabi, la kana Umar. Kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka Nabi tersebut pastilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anda bisa bayangkan ngerinya Umar bin Khattab. Bahkan Nabi bilang, memberikan testimoni spesial kepada Umar bin Khattab. Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitanu fajjan, ghairu fajjan lagi salaka Umar. Kalau Umar bin Khattab lewat satu gang, nih saya setan ini segera ngecek GPS,
mencari gang lain, jangan sampai ketemu Umar. Umar nih jalur mana nih Umar? Saya nggak mau ketemu Umar. Anda bisa bayangkan. Tapi meskipun demikian Umar bin Khattab ya, meskipun terkenal tegas, sekali lagi tegas ya, bukan galak ya. Umar bin Khattab ini apa? Tegas. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memiliki bekas di matanya, ya garis di matanya, yang garis tersebut merupakan garis bekas air mata. Radhiyallahu anhu. Begitulah Umar bin Khattab. Begitu tegasnya di siang hari, tapi begitu lembut hatinya di malam hari. Radhiyallahu anhu. Sulit kita Umar menyusul engkau Umar. Sulit. Kau membuat kita capek. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar-benar menjalankan masa pemerintahannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya kejayaan, dan masa pemerintahannya ada masa pemerintahan yang terbaik. 10 tahun Umar memerintah, dan itulah kemudian yang memenuhi buku-buku ahkam sultaniyah. Jadi dalam Islam ada mata kuliah khusus atau disiplin ilmu tersendiri, namanya siasah syariah. Namanya apa? Siasah syariah, politik yang syar'i. Dan buku-buku yang ditulis terkait dengan siasah syariah umumnya berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Walaupun ada buku dengan nama As-Siasah Syariah, At-Turuq Al-Hukmiyah, dan semisalnya, Adabul Qadi, Adabul dan lain-lainnya, maka tapi tetap yang populer Ahkam Sultaniyah. Ini judul yang sudah terkenal duluan. Dan ternyata kisah yang paling banyak dikutip sebagai jurisprudensi hukum-hukum terkait dengan siasah syariah adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab langsung kemudian kerja pertamanya dalam beberapa hari pertama, jadi 100 hari pertama Umar bin Khattab, langsung di antara proyek besarnya, selain kemudian tadi Diwan, selain juga kemudian menuntaskan perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk tadi kan kita sudah ceritakan, terpotong di tengah-tengah dengan wafatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian masih perang Yarmuk berkecamuk, Umar bin Khattab memangku khalifah, sehingga kemudian terus berlanjut perang Yarmuk dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan dengan perang Yarmuk ini berakhir, berarti sudah hilanglah tajinya orang-orang Romawi di Syam. Anda lihat peta Islam di zaman Nabi, lihat peta dunia Timur Tengah zaman Nabi. Tadi saya kirim ya, belum lama nih. Anda bisa lihat yang berwarna pink. Ini gambar pertama yang saya kirim, paling atas. Yang berwarna pink itu wilayah apa itu? Wilayah Bizantium, Romawi, Romawi Timur. Karena Romawi terbagi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur juga dikenal dengan Bizantium, Bizantin. Kemudian Anda lihat, ternyata wilayah Romawi, Romawi Timur, selanjutnya saya sebut Romawi saja, karena kontak dengan Romawi Barat relatif tidak ada di era Khulafaur Rasyidin. Romawi Timur memiliki wilayah sampai Syam. Lihat deh. Jadi sampai Suriah, Palestina itu dikuasai siapa dulu? Romawi Timur. Romawi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam kan lahir dan tumbuh di wilayah siapa? Kaisaran Romawi. Karena memang saat itu Syam dikuasai Romawi. Bahkan tidak hanya Syam, sampai Mesir pun merupakan koloninya Romawi. Merupakan koloninya Romawi. Masya Allah. Kemudian setelah perang Yarmuk selesai, kehilanganlah Romawi ini taji mereka di Syam, sehingga kemudian semakin lemah posisinya di Syam. Bahkan sampai-sampai
Heraklius ini kemudian mengucapkan kepada wilayah Ilya atau seperti Damaskus hari ini, wilayah Damaskus hari ini, selamat tinggal yang tidak ada lagi pertemuan setelahnya. Jadi kata Heraklius kepada kota Damaskus, selamat tinggal yang tidak ada lagi perjumpaan setelahnya. Kemudian dia segera pergi bersama orang-orang terdekatnya ke utara, ke wilayah Turki sekarang. Adapun Syam satu persatu sudah mulai beralih ke wilayahnya kaum muslimin. Terlebih, memang orang-orang di Syam semuanya pro kaum muslimin, karena selama ini mereka dizolimi oleh Romawi. Pajaknya sangat tinggi dan pajaknya sifatnya upeti, seperti malak. Jadi bukan untuk pembangunan dan semisalnya, tapi untuk memperkaya pejabat saja. Kemudian juga zalim. Kemudian banyak deh. Sementara mereka melihat negara sebelah penduduknya setiap bulan dapat apa tadi? Atau dapat tunjangan kartu sehat pintar soleh. Yang Masya Allah sebelahnya ini ibadahnya enak, orangnya baik-baik, adem-adem. Kalau perang itu bijak, tidak beringas. Ini keren banget ya. Maka begitu kaum muslimin datang, langsung mereka minta tolong bebaskan kami. Karenanya istilah yang tepat bukan penaklukan, tapi apa? Pembebasan. Saya lebih suka istilah pembebasan. Karena bahasa Arabnya apa sih? Fath. Kan fath, futuhat. Fatahat itu artinya apa? Membuka, membebaskan. Jadi lebih tepat dari istilah penaklukan sebenarnya. Apalagi sebagian orang yang gak suka tuh istilahnya penjajahan ya. Gak gitulah. Gak menjajah. Mana ada kerja rodinya? Gak ada. Gak ada. Yang ada hanya dimasukkan ke dalam wilayah Islam. Kemudian ada perubahan sistem. Kaum muslimin jadi banyak yang masuk Islam, non-muslimin yang masuk Islam, dan seperti itu. Oke. Kemudian di antara momen yang sangat berkesan adalah pada tahun 15 Hijriah. Ini terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah. Pembebasan Al-Aqsa. Semoga Allah kemudian membebaskan Al-Aqsa hari ini juga. Amin ya. Semoga ini kita baca seperti ini, kita tentu saja sedih ya. Dan berharap ya, semoga hal ini terulang kembali. Di mana Baitul Maqdis ini saat kaum muslimin sudah menguasai sebagian besar Syam, yang tersisa hanya Baitul Maqdis dan beberapa wilayah kecil, maka ini tentu saja tinggal menunggu waktu. Artinya Baitul Maqdis sudah dikepung oleh wilayah kaum muslimin. Sampai-sampai Kaisar Romawi Heraklius sudah angkat tangan tidak mau mengurus lagi Baitul Maqdis. Padahal itu adalah kota suci mereka. Kemudian kendalinya diserahkan kepada patriark atau uskup di situ. Istilahnya patriark ya dalam dunia agama sebelah ortodoks, istilahnya adalah patriark. Ya namanya Sopronus, jadi patriark Sopronus yang diserahkan kendali Al-Quds, kendali Yerusalem. Udahlah, kamu yang uruslah. Saya udah pesimis bisa mempertahankannya, kamu aja terserah mau ngapain. Dan ternyata kemudian akhirnya Kaisar Sopronus ini tetap mempertahankan Al-Quds. Kemudian pasukan kaum muslimin mengepung Al-Quds selama beberapa hari, hingga akhirnya orang Romawi dan orang-orang yang ada di Al-Quds dari kalangan Arab sendiri kemudian menuntut kepada Patriark Sopronus, weslah izinin. Akhirnya diizinkan. Tapi Sopronus bilang, saya nggak mau menyerahkannya kecuali kepada pemimpin tertinggi kalian. Dan saat itu ibu kota kekhalifahan adanya di mana? Di Madinah. Adanya di Madinah. Jadi sejak zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, ibu kota kekhalifahan adanya di mana? Di Madinah. Adanya di Madinah. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab dikirimi surat. Dan suratnya tuh centang duanya lama ya. Centang satunya aja lama. Masih gambar jauh aja gitu sampai berhari-hari. Terus centang satu, centang dua, baru centang biru. Lama tuh. Baru kemudian pas centang biru Umar bin Khattab nulis jawaban. Ya sudah, tunggu, kami akan datang ke sana pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini berarti persis seperti bulan nanti Salahuddin Al-Ayyubi kembali membebaskan Al-Quds. Masya Allah. Masya Allah. Dan berarti sama seperti bulan Isra Miraj yang Nabi SAW Isra dari mana? Dari Mekah ke Yerusalem. Masya Allah. Masya Allah. Nah, para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sampailah Umar bin Khattab ke sana. Tapi ya namanya Umar dan memang khalifah saat itu ya, ini sederhana banget. Anda jangan bayangkan mereka ini kemudian naik pesawat pribadi
Enggak, tetapi malah naik ya hewan tunggangan yang justru ditungganginya berganti-gantian karena khawatir kelelahan si hewan tunggangan tersebut kalau ditunggangi 2 orang terus-terusan sepanjang jalan. Anda bayangkan Madinah sampai mana nih? Yerusalem. Coba lihat peta tuh sejauh mana itu. Madinah sampai Yerusalem. Dilihat petanya ya. Ini saya kirimkan peta ke wilayah Umar bin Khattab di masa awal pemerintahannya. Saya kirimkan ya. Tapi Anda bisa bayangkan jauhnya tuh Madinah ke Syam. Nah, jadi Umar bin Khattab ganti-gantian sama pembantunya. Jadi sekali naik, sekali Umar yang nuntun, nanti dia yang naik. Nanti berapa meter lagi Umar yang naik, dia yang nuntun, gitu terus. Menariknya sampai di gerbang kota Al-Quds, ternyata giliran menunggangi hewannya itu gilirannya pembantunya Umar. Umar bin Khattab malah lagi ngapain? Menuntun. Maka orang-orang Al-Quds menyambut dengan ya riuh. Itu seraya memandangi orang yang di atas hewan tunggangan. Selamat datang Umar, selamat datang Umar. Tapi ngeliatnya orang yang di atas hewan tunggangan. Mungkin kalau ada kamera saat itu langsung semuanya Motonya tuh fokusnya ke situ. Kalau ada ke foto juga tuh asistennya yang di bawahnya lagi. Yang lagi menarik Hewan. itu di Crop ya. Merusak pemandangan. Ini bagus lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita punya 3 nyawa. Ini 10 baru. Tes. Tes. Jadi semuanya pada memandangi yang di atas hewan. Kecuali Patriark Sopronus, dia bilang enggak. Umar tuh yang di bawah lagi nuntun. Kok gitu? Karena dulu kita pelajari ada nubuat bahwasanya nanti Baitul Maqdis akan diserahkan ke orang yang menuntun hewan tunggangan. Masya Allah. Dan tidak beralas kaki. Umar persis lah, pakaian sederhana. Sampai Umar ini diadepin sama ya Abu Ubaidah. Wahai Amirul Mukminin, ini ada pakaian apa sih istilahnya tuh? PDH pakaian dinas harian gitu. Pokoknya ada protokolernya lah gitu, ada protokol. Jangan gini lah, Bo yang rapi pakaiannya, jangan ngadep orang penting nih Patriark pakai baju begini. Umar marah. Lau ghairu qala dzalik. Seandainya ngomong gini bukan kamu, maka perkaranya lebih enteng. Ini yang ngomong kamu, orang soleh ngomong kayak gini. Ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza taghaina al-izzata fi ghairihi adzallana Allah. Kita ini, jangan lupa sejarah. Ya. Kita ini umat yang hina, tetapi Allah muliakan dengan apa? Dengan Islam. Lah kalau kita cari kemuliaan selain daripada Islam, niscaya Allah akan hinakan. Ini tolong Anda camkan baik-baik omongan Umar. Kita ini adalah bangsa yang dimuliakan dengan apa? Dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan selain daripada Islam, yang dapat kita peroleh malahan bukan kemuliaan, tapi apa? Kehinaan. Kira-kira Umar kemudian menerima proses tersebut, penyerahan kunci, dan prosesnya terjadi pada malam hari. Kemudian ketika tiba waktu subuh, maka Umar bin Khattab bertanya, ya di mana kiblat? Umar bin Khattab ini kemudian sholat, tetapi tidak di dalam Baitul Maqdis yang saat itu masih gereja, masih gereja, tetapi sholatnya di dekat, ya tidak jauh dari situ. Yang kemudian terkenal itu tempatnya Umar sholat. Tapi sayang tempat Umar sholat itu yang merupakan tempat Qubah Sokhra ini kotor. Kenapa kotor? Karena disebutkan oleh pakar sejarah seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu adalah tempat yang dihormati oleh Yahudi. Jadi Yahudi ini kan menghormati juga Yerusalem. Dan ada beberapa titik itu dimuliakan mereka, seperti misalnya tembok ratapan atau Qubah Sokhra itu dimuliakan mereka. Nah, saat tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi kan diusir sama kekaisaran Romawi. Yang mengusir ada Kaisar Titus. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kuilnya Yahudi, sinagognya dibakar, dihancurkan. Dan Allah sebutkan hal tersebut di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra, fa idza jaa wa'du akhirati yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tatbira. Sehingga kemudian semua tempat yang diagungkan Yahudi malah dikotor-kotori sama orang
agama sebelahnya. Ya dikotor-kotori. Termasuk tadi. Akhirnya Umar bin Khattab bersihkan, dan bahkan riwayat mengatakan Umar bersihkan sendiri pakai selendang. Tapi Umar gak selfie kok. Umar bersihkan pakai selendang, Umar sendiri pakai bajunya beliau sendiri. Tapi tanpa apa? Tanpa selfie, tanpa diupload. Seperti itu. Gak tahu tuh gimana. Tapi alhamdulillah sih tetap saja orang soleh mah nggak diupload juga. Amal solehnya ini harum terdengar, menjadi inspirasi bagi orang lain. Selanjutnya, Umar bin Khattab kemudian memimpin, dan banyak peristiwa besar zaman Umar bin Khattab. Selain pembebasan Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu langsung ya wilayahnya menjadi wakafnya Umar. Umar mewakafkan ya tanah Al-Quds. Karenanya sekarang kenapa kaum muslimin terus membela Al-Quds? Selain karena itu dirampas secara semena-mena, juga karena itu adalah tanah wakaf sejak zamannya siapa? Umar bin Khattab. Umar juga menaklukkan Mesir. Anda bisa lihat wilayah Umar di awal pemerintahannya dibandingkan dengan wilayah Umar di akhir. Saya kirimkan wilayah Umar di akhir masa pemerintahannya. Sebentar. Wilayah Umar di akhir pemerintahan. Jadi Mesir ini tadinya bukan wilayah kaum muslimin, tapi wilayah apa tadi? Wilayah siapa? Romawi. Tapi kemudian akhirnya Umar bin Khattab membebaskannya. Bahkan orang Mesir senang semuanya, karena kemudian sama seperti kasusnya Syam tadi, orang Romawi selama ini jahat sama mereka. Astagfirullah, silakan dilihat ya, sambil dilihat petanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah dilihat? Sudah ya, bisa dibandingkan kan? Dibandingkan antara sebelum dengan di awal masa pemerintahan dengan setelah. Yang hijau ya, yang hijau. Jadi tadinya cuma segitu, tiba-tiba melebar ke kiri, ke barat, Mesir dan juga sebagian Libya. Lihat semuanya? Oke. Tidak hanya itu, berarti Umar telah menuntaskan pembebasan wilayah Syam dari cengkramannya siapa? Romawi. Sehingga praktis Romawi hanya berkuasa, Romawi Timur, di wilayah yang hari ini kita kenal dengan nama negara Turki. Lihat ya, di peta yang bawah, paling bawah. Tuh, lihat. Itu saja. Adapun Syam, Mesir sudah beralih ke pemilikan. Sekarang Anda bandingkan, Anda lihat peta yang di atasnya sebelumnya, terkait dengan wilayah di daerah timur, di Irak dan Iran. Itu masih milik siapa itu? Milik Persia. Masih milik Kekaisaran Persia. Tetapi di peta bawahnya ternyata sudah hijau. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di zaman Umar bin Khattab terjadi pembebasan juga wilayah Persia. Dan ini peristiwa bersejarah luar biasa. Ini ya, ibarat ada dua tim yang ya rebut-rebutan puncak klasemen ya, Barcelona Madrid seperti itu kurang lebih. Tiba-tiba ada tim promosi menyeruak mengalahkan keduanya dan juara. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini tiba-tiba orang Arab ya merebut Kapolista. Orang Arab ini tiba-tiba tadinya tidak diperhitungkan. Penggembala kambing dan unta masih sibuk bertikai perang saudara sesamanya. Masih menyembah berhala, masih tawafnya tidak berpakaian, masih minum khamar dan menghalalkan perzinahan, masih. Tiba-tiba dalam hitungan 20 tahun saja, ditambah beberapa tahun, ya 20-an tahun kan ya, dari Nabi berdakwah, Nabi 23 tahun berdakwah, tambah Abu Bakar 2 tahun, berarti 25 tahun kurang lebih. Dalam waktu seperempat abad, tiba-tiba langsung ngapain? Mengalahkan dua imperium besar yang tadinya mereka lah pemain utama dunia. Mereka tadinya negara yang sibuk perang dingin. Mereka yang tadinya sibuk perang dingin seperti dulu tahun 70-an lawan Soviet dan US ya, seperti itu. Tiba-tiba ada orang Arab ini menyeruak, langsung merebut wilayahnya masing-masing dari negara besar ini. Apa yang menyebabkan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah semangat yang dikatakan oleh para panglima Umar saat ditanya oleh musuh, ngapain kalian datang ke sini? Kata mereka apa? Kami adalah pasukan yang
memiliki misi untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menjadi penyembahan terhadap Tuhan yang makhluk. Kami adalah pasukan yang memiliki misi membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Karena misi besar itulah yang kemudian menggerakkan jiwa-jiwa mulia tadi untuk tidak cukup diri berdakwah di komunitas mereka, tetapi juga melakukan ekspansi dakwah ke wilayah lain, menyebar dan menebar kebaikan. Sehingga terkenal beberapa pertempuran besar antara Khilafah Rashidah melawan Persia, seperti misalnya Anda bisa lihat di halaman 158, Perang Namarik, Perang Jisr. Ini Perang Jisr, saya kirimkan gambar ilustrasinya. Jadi Perang Jisr adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin melawan Persia, tetapi dihalangi antara mereka ini dengan apa? Dengan Jisr. Apa tuh Jisr artinya? Apa Jisr artinya? Jembatan. Kenapa dihalangi dengan jembatan? Karena ada sungai. Sungai apa? Sungai Efrat. Bisa dilihat ya. Sungai Efrat yang membelah Irak. Saya kirim baru saja. Ini ada pasukan kaum muslimin di arah barat yang di bawah ya. Kemudian pasukan Persia di arah atas. Lihat, pasukan Persia ada gajahnya, ya enggak? Ada apanya tuh? Enggak cuma dua ya, banyak, cuma ini ilustrasi saja. Banyak gajahnya. Nanti kan itu membuat masalah ya. Ada yang khatam menonton film Omar enggak? Khatam. Kan lihat ya bagaimana kemudian gajah tersebut diapakan? Ditusuk matanya yang pemimpin gajahnya. Kemudian karena pemimpin gajahnya sudah kacau gerakannya, maka mengacaukan juga gajah-gajah lainnya. Itu gambaran perang Jisr. Ini Pak kaum muslimin melewati sungai besar, sungai Efrat loh ya, bukan sungai Ciliwung, tapi sungai Efrat, salah satu sungai besar yang kata Rasul adalah salah satu sungai surgawi, satu dari 4 sungai surgawi, ya, sungai Efrat. Oke. Perang Jisr tuh Anda bisa lihat. Dan ngerinya ada peristiwa di Perang Jisr di mana kaum muslimin menyeberangi sungai dengan kompaknya. Tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang kehilangan barangnya, tenggelam. Lantas teriak, "Woi, barang saya tenggelam nih." Langsung sekonyong-konyong semua pasukannya langsung, bukannya, "Weh, tinggalin aja dah. Ngapain sih ribet?" Tapi malah membantu nyariin. Ibaratnya, ini saya semalam bilang gini di grup sebuah pesantren mahasiswa dekat sini, saya bilang, ya kalau sendal saja, ya. Waktu itu tentang sendal, semalam saya post tentang sendal. Kalau sendal para mahasantri laki-laki ini saja diperhatikan sampai rapi, ya, apalagi kamu. Ya. Kalau dalam kasus Perang Jisr, kalau barang hilang satu aja, kemudian pasukan sebanyak itu bantuin nyari, apalagi kalau salah satu di antara mereka terbunuh, pasti yang lain langsung apa? Merasa kehilangan, merasa harus siap kemudian menuntut tanggung jawab. Kemudian ada perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang besar sekali, perang Qadisiyah Kubro, dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kholnya Nabi, pamannya Nabi dari jalur ibu, dan dia salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pada akhirnya perang Qadisiyah ini kemudian dimenangkan kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, tolong dibacanya. Kami tidak ingin ya mengambil, pokoknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini cerita tentang janji Nabi. Jadi ada hal menarik ya. Kita melihat kisah-kisah ini, ada hal menarik mengingatkan kita pada 2 dekade sebelum peristiwa-peristiwa ini. Yaitu tatkala Nabi SAW ini sedang menggali parit bersama para sahabat, di mana para sahabat menggali parit menjelang perang Khandaq atau perang Ahzab. Kemudian mereka saat sedang sibuk menggali, mereka menjumpai ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Anak sipil ngerti ya gimana solusinya nih kalau seperti ini. Kemudian akhirnya mereka memanggil Nabi. Nabi, kan belum ada bor ya, belum ada bor.
Sehingga bingung, gimana Nabi nih? Nah, belum ada alat penghancur dengan mesin, belum ada. Manggil Nabi, Nabi kemudian turun tangan, Nabi yang mengayunkan alat pemukul beliau terhadap batu tersebut. Pukulan pertama langsung memercikan api, cahaya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Saya melihat istananya Romawi, istana Romawi. Pukul sekali lagi dan para sahabat bertakbir di setiap kali pukulan. Kemudian Nabi bilang saya melihat ada istananya Persia. Pukul lagi, wah. Kemudian Nabi menyebutkan istana lainnya dan akhirnya batu tersebut hancur. Batu tersebut hancur. Yaman ya, yang ketiganya Yaman. Kemudian akhirnya kaum muslimin semakin termotivasi. Tapi saat itu orang-orang munafikin, dan ini pernah saya bahas di Mustek ya beberapa bulan lalu, yaitu orang munafikin ngeledekinnya gimana? Di surat Al-Ahzab, itu apaan sih? Khayalan tingkat tinggi, ya. Ngayal biasa aja, kayak nggak usah separah itu. Orang ini, mereka aja lagi dikepung oleh pasukan koalisi yang banyak. Mereka mau ke kamar mandi aja khawatir, ya, ada tembakan panah melesat mengenai mereka. Lah ini gaya-gayaan lagi ngarep-ngarep membebaskan Romawi, Persia, dan Yaman. Aduh. Tetapi itu omongan mereka pada tahun kelima Hijriah yang ternyata terbukti 20 tahun setelahnya. Terbukti berapa tahun? 20 tahun setelah. Karena ada jalan terburu-buru buru kemenangan Islam. Tenang. Semua ada prosesnya. Anda jalankan usaha semaksimal Anda melalui beberapa jalan. Ya, kalau Anda menganggap ini adalah wasilah dakwah yang prima, Anda maksimalkan jadi orang terbaik di situ. Anda jaga perbatasan dan pos Islam di situ. Di ekonomika, di politika, di dakwahkah, di pendidikan, kesehatan, semuanya. Dan saya harapkan semua Anda, apapun jurusan Anda menjadikan ini visi hidup Anda. Tapi Anda jangan terburu-buru kemudian mata Nasrullah. Anda jangan buru-buru mata Nasrullah. Tapi lanjutkan saja ayatnya, ala inna nasrullahi qarib. Dan terbukti ternyata terjadi. Begitu juga mimpi ibundanya Nabi saat hamil, mimpi melihat kandungan ini menerangi istananya Persia, Romawi, dan seantero istana-istana kerajaan lainnya. Begitu juga Rasul saat dikejar oleh Suraqah bin Malik saat mau hijrah. Suraqah tertatih-tatih karena memang lumpuh kakinya dan lumpuh kudanya, karena kuda tentu saja tidak mau menangkap utusan Allah. Begitu juga kakinya Suraqah ini lumpuh tiba-tiba sampai harus merangkak di padang pasir, karena tentu saja sel-sel dan jaringan kakinya ini tidak mau digerakkan untuk menangkap utusan Allah yang sedang hijrah. Tetapi di tengah kepanikannya Suraqah mengatakan, ya sudah, saya nggak akan kejar kalian silakan pergi sana ke Madinah. Kata Nabi, Suraqah, kamu mau nggak kerja sama kita? Kamu nggak usah kasih tahu kita di mana, tapi nanti saya janji kalau hartanya Kaisar Kisro adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pemimpin Persia. Kisro, jadi Kisro seperti kanselir di Jerman, seperti sultan di Brunei, seperti presiden di negara kita, seperti raja di Arab Saudi dan semisalnya, seperti emir di Qatar atau di Uni Emirat Arab. Kalau di Persia namanya apa? Kisro. Kata Nabi, nanti kalau harta Kisro sudah dimiliki kaum muslimin, kamu berhak memakai bajunya Kisro. Suraqah tentu saja dengan akal pendeknya ternganga. Ini khayalan apa ini? Nabi aja kabur dari Mekah menyelamatkan diri, orang Islam saja dikejar-kejar. Mereka belum jelas ini di Madinah bisa survive atau enggak. Ini ngayal-ngayal janjiin saya bajunya Kisro lagi. Tapi ternyata ya beberapa tahun setelah itu, berarti tahun keberapa tuh? Itu tahun 0 Hijriah, tahun 0 Hijriah. Berarti hanya beberapa puluh tahun setelahnya, ya. Belasan tahun setelahnya, ini langsung terbukti apa yang kemudian dijanjikan oleh Rasul tadi, sehingga akhirnya beneran Suraqah dipanggil Umar, kemudian sama Umar disuruh pakai bajunya Kisro, tetapi sebentar aja untuk memenuhi janjinya Nabi, karena itu baju adalah ghanimah yang harus dibagikan dengan aturannya sesuai dengan yang tersebut dalam surat Al-Anfal.
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasul al-ayat. Jelas nih ya. Itu perang Qadisiyah yang kemudian diakhiri dengan penaklukan Madain, dan Madain adalah ibu kotanya apa? Kisra, ibu kotanya Kisra. Jadi pada tahun 16, berarti 16 tahun setelah janji Nabi tadi, 16 tahun saja, atau 11 tahun setelah perang Khandaq ya, 11 ya bukan 20 tadi, 11 tahun. Ini Madain ibu kotanya Persia ditaklukkan, dan istana Persia dikenal dengan Istana Putih, bukan Rumah Putih, tapi Istana Putih itu dikuasai kaum muslimin. Rajanya, ya Kisronya Yazdajir kabur. Sehingga kemudian kaum muslim masuk dengan leluasa melihat kemegahan Istana Putih tersebut dengan hartanya, perabotnya, dan selir-selirnya, pembantunya, staf-stafnya semua lengkap. Sehingga kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba terlontar tidak sengaja karena begitu mendarah daging Al-Quran dalam dirinya. Karena begitu seringnya mulutnya ini melantunkan ayat suci Al-Quran, memurojaahnya dalam sholat dan dalam luar sholat, sehingga tiba-tiba momen tersebut langsung menggerakkan dia. Bukan kemudian menyebut salah satu lirik lagu pop, tidak. Bukan kemudian teringat puisi salah satu pujangga, tidak. Tetapi langsung terlontar dari mulutnya secara spontanitas, kam tarakum min jannatin. Anda lihat sendiri ayatnya, Kam tarakum min jannatin wa uyun. Betapa banyaknya taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Wa zuru'in wa maqamin karimun wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Surat Ad-Dukhan ayat 25 sampai 29. Dan demikianlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan kekayaan tersebut dari umat yang satu ke umat yang lain. Ibu kota Persia yang begitu gagah, terkenal dengan bentengnya yang tangguh, ternyata menjadi milik kaum muslimin. Begitu juga kemudian penaklukan setelahnya, sehingga akhirnya bersih wilayah Persia. Dan itulah sebab para pemeluk agama kuno di Persia sangat benci kepada Umar bin Khattab. Sangat benci. Bahkan kemudian mereka ini menyusup ke dalam Islam, membuat sebuah sekte, yang sekte ini terkenal sangat alergi terhadap Umar bin Khattab. Bahkan kemudian mereka kelak, ya, mantan-mantan pemeluk agama kuno Persia ini kemudian menugaskan salah satu algojo mereka, kalau istilah sekarang seperti sniper mereka, untuk kemudian membalas dendam seluruh warga Persia, yang karena Umarlah tiba-tiba Persia hilang dari peta. Karena Umarlah tiba-tiba Persia yang dari peta. Sehingga kemudian pembahasan kita akan diakhiri dengan kisah memilukan di suatu subuh di Masjid Nabawi. Tatkala salah seorang khalifah terbaiknya kaum muslimin, Umar bin Khattab, sedang mengimami orang-orang sholat subuh dengan bacaan yang merdu, dengan hafalan yang prima, terlepas dari kesibukannya. Jadi Anda jangan pernah beralasan Anda ini sibuk tidak bisa menghafal Quran. Apakah Anda sesibuk Umar bin Khattab dalam kondisi sibuk? Ya, kekuasaannya sebesar itu. Anda bayangkan ya, itu Anda lihat peta tadi, lihat lagi petanya. Itu hari ini meliputi sekitar 31 negara. Hari ini tuh 31 negara itu. Wilayahnya Umar bin Khattab. Ngeri. Ya. Kalau sekarang nih peta dilihat itu puluhan negara itu. Tetapi Umar bin Khattab membaca saat sholat subuh, ternyata dalam satu riwayat surat An-Nahl, dalam riwayat lain surat Yusuf. Surat Yusuf. Kenapa Anda? Kamu jadi? Siapa di sini yang ngimamin baca surat Yusuf, surat An-Nahl? Utuh loh. Utuh. Dan juga berarti kaum muslimin begitu semangat mendirikan sholat subuh. Karenanya kalau Anda ingin mengulang kejayaan Islam di zaman Umar, Anda jangan malas sholat subuh berjamaah di masjid. Gimana mau kayak Umar, gaya-gayaan sholat subuh aja bangunnya terlambat, ngerjainnya di rumah, matahari yang mungkin sudah terbit, buru-buru, bacanya alih-alih membaca Yusuf dan An-Nahl. Mungkin malah nggak baca surat pendek, rukun-rukunnya saja.
Ini gimana? Umar bin Khattab membaca surat panjang tersebut. Padahal dia kan sibuk jadi khalifah. Mungkin kalau kita sempat ngapal Quran, sudah jadi khalifah seperti Umar itu lupa murojaah. Bacanya jadinya cuma surat juz 30 saja, juz 29. Lupa surat Yusuf, lupa surat An-Nahl. Tapi Umar bin Khattab tidak. Umar bin Khattab dialah yang sering menangis di keheningan malam, merenungi ayat-ayat Tuhan. Dan di rakaat yang kedua, tiba-tiba ada salah satu jamaah sholat yang menyeruak, menyelinap di antara lapisan-lapisan shaf. Para sahabat sedang sholat khusyuk-khusyuknya, bingung, ini kok ada orang menyeruak gitu aja. Langsung tiba-tiba orang ini maju ke mihrab dan menusukkan belatinya ke imam. Siapa imamnya saat itu? Umar bin Khattab. Dan belatinya bukan sembarang belati, dialah belati yang beracun. Selepas menusuk sang imam, karena para jamaah melihat peristiwa tersebut, terutama shaf pertama, mereka bergegas ingin meringkus. Tapi dengan sekejap mata langsung sang pembunuh berencana ini kemudian, yang memang orang kiriman, langsung bergegas menyelinap shaf lagi, membelah barisan-barisan shaf seraya menyabetkan belatinya ke kanan dan ke kiri, menusuk siapapun yang mencoba menghalangi larinya. Kemudian langsung Abdurrahman bin Auf segera mengambil alih imam. Bacanya pendek ya, kan nurusin surat Yusuf. Kebangetan banget. Langsung baca pendek, langsung salam gitu, langsung ruku, kemudian salam, langsung kaum muslimin mengejar. Dan pembunuh ini ternyata bermental pengecut, merasa dirinya tidak mungkin menghindari kejaran kaum muslimin. Dia menusukkan belati yang beracun tersebut ke dirinya sendiri, terbunuhlah ia. Dan pembunuh tersebut dialah siapa? Abu Lu'lu'ah, atau kita kenal dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beragama yang disebutkan tadi. Ternyata inilah jawaban dari doanya Umar bin Khattab, di mana Umar pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku syahid di kota nabimu, jadikanlah aku syahid di kota nabimu. Dan orang-orang rakyat mendengar doanya sang pemimpin kebingungan. Wa amirul mukminin, kalau mau syahid mah sono di Persia, sono di Azerbaijan, sono di Turki, lagi sibuk perang lawan Romawi, lawan Persia. Bukan di Madinah, Madinah mah aman, mana bisa syahid di sini. Kata Umar, Allah lebih tahu, Allah bisa ngejawab doa saya kok. Dan benarlah yang dikatakan Umar bin Khattab mati syahid di kota nabinya, bahkan tertusuk di masjid nabinya. Dan Umar bin Khattab sempat dalam keadaan sekarat, di mana air susu dimasukkan ke dalam mulutnya, tetapi malah keluar dari usus-ususnya, keluar dari perutnya, dari lambung keluar, karena tusukannya dahsyat. Di saat sekarat tersebut Umar bin Khattab kemudian memilih panitia 6. Memilih apa? Panitia 6 seperti BPUPKI ya. Tapi ini 6 orang, bukan 9. Yang merupakan siapa saja? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. 6 orang ini kemudian rapat, akhirnya keluar kesimpulan yang dipilih setelahnya adalah Utsman bin Affan. Tetapi itu semua terjadi setelah Umar bin Khattab wafat, dan Umar sebelum wafat mengirimkan pesan kepada Aisyah, minta tolong Aisyah, saya dikuburkan di sebelah guru spiritual saya, Nabi SAW, dan juga partner saya Abu Bakar. Aisyah bilang, duh, seandainya bukan Umar yang minta nih, saya tidak akan saya accept requestnya, karena saya sebenarnya mengincar tempat tersebut. Tapi demi Umar silakan, Umar dikuburkan di sisi Nabi SAW dan di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pembahasan kita terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah kemudian menguatkan Islam dengan Umar yang baru, sebagaimana dahulu menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada moderator untuk kemudian kita break lagi. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz telah menyampaikan mengenai sesi kedua kita pada daurah kali ini, pada daurah hari ini, mengenai Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ya, kepada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai Setelah break. Jadi sampai 10.30. Tapi berarti untuk saat ini kita break dulu ya. Setelah break akan dilakukan sesi tanya jawab.
Ya, breaknya akan dilaksanakan hingga 10.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah,